sedang ulang tahun yang ke-493. Oh iya, Naik Bang. pantun yuk, Pok. Sip. Ke Cikini naik kereta. Cakep. Jangan lupa beli tiketnya. Cakep. Selamat ulang tahun Kota Jakarta. Aman kotanya, sehat warganya. Kami segenap keluarga besar Museum Tekstil unit pengelola museum ini mengucapkan selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-493. Oh iya, Bang. Apa, Pok? Ulang tahun kali ini kami yaitu kolaborasi dan kerjasama tengah-tengah kota untuk merawat pandemi COVID-19. Iya, Pok. Jadi untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini kita harus berkolaborasi dan juga harus bekerjasama, Pok. Iya betul, Bang. Caranya yaitu kita selalu harus menaati protokol kesehatan yang sudah diajukan oleh pemerintah. Betul, Pok. Sobat museum dan juga Sobat Mastra sudah tidak sabar kan untuk melihat yang ada di Museum Tekstil. Yuk ikutin kita. Ikuti kami terus ya. Sekarang kita sudah berada di Museum Tekstil. Dan di Museum Tekstil itu ada namanya batik dari Jakarta, Pok. Gitu. Nah, di depan sini ini ada batik motifnya pucuk repung atau tumpal. Yang mana tuh, Bang? Nah, ini Pok. Ada Pok. Ini batik motif pucuk repung ini atau tumpal biasanya dipakai sama noni-noni Belanda zaman dulu. Kalau sekarang sudah dipakai sama noni-noni Jakarta. Oh gitu. Nah, dipakai diletakkan di depan kok, depan, kemudian di atasnya seperti yang empok pakai ini menggunakan kebaya encim, padukan bawahnya motif kebaya batik encimnya. Terus apa lagi? Nah, kemudian ada lagi motifnya pagi sore, dan di sini pengaruhnya dari budaya Jepang. Dulu digunakan oleh orang-orang di Pekalongan kemudian dibawa ke Jakarta. Pagi sore ini dibuat untuk dipakai multifungsi, jadi bisa untuk pagi hari dan sore hari. Oh gitu ya ceritanya. Boleh nanya nggak Bang? Ya, gimana Pak? Kalau batik ciri khas Betawi emang warnanya mesti gonjang-gonjang begini? Ya betul, namanya cerah atau terang. Oh. Bisa warna merah, kuning, kemudian juga hijau. Warna-warna yang terang seperti yang Abang abang pakai ya? ini, warnanya orange. Dan juga motif-motifnya sekarang sudah dipadukan di daerah di Jakarta. Itu ada daerah-daerah yang proses pembuatan batik kok, seperti karet tengsin zaman dulu nih kok. Ya. Kemudian dari daerah Trogong dan juga dari daerah Palmerah. Itu di tahun 1960-an, tapi sekarang batik-batik yang dari daerah tersebut sudah tidak produksi lagi. Gitu. Tapi Jakarta sekarang sudah mempunyai yang terbaru dari koleksi-koleksi modern seperti motif ondel-ondel, Iya, kemudian saya banyak lihat tuh Bang. nah seperti yang saya pakai ini kok. Iya. Ada motif ondel-ondel, kemudian ada kerak telur. Iya. Ini Kemudian simbol-simbol Jakarta semua ya Bang? iya, simbol-simbol seperti ikonnya Jakarta. Iya. Nah sekarang kok dari Dekranasda memberikan pelatihan kepada masyarakat dan juga komunitas yang ada di Jakarta. Oh, bagus tuh Bang ya? Nah seperti daerah Marunda, di sana ada rusun. Iya. Teman-teman di sana itu membuat batik-batik dari khas Jakarta. Jadi kalau bisa dibilang nih batik Jakarta dengan motif-motif ikon Jakarta muncul lagi. Muncul ya? lagi, sekarang sudah banyak sekali yang teman-teman bisa jumpai di misalkan di Tamrin City, Ya. kemudian di Pasar Tanah Abang, itu sudah banyak sekali motif-motif batik Betawi, Ya. atau batik Jakarta. Oke deh Bang. Mau nanya nih, Ya.
perbedaannya batik pedalaman dan juga pesisiran itu, kalau batik pedalaman dari daerahnya Jogja dan Solo. Oh. Kalau daerah pesisiran itu selain dari daerah Jogja dan Solo. Ya. Kemudian untuk ciri khas batik pedalaman, warnanya gelap atau kalem. Oh, gitu. Tidak seperti batik pesisiran warnanya yang cerah. Ya. Kemudian ciri khasnya batik pedalaman itu motifnya simbolis, tidak ada motif-motif seperti flora atau fauna. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Hindu Jawa. Berbeda dengan batik pesisiran, dipengaruhi oleh budaya asing seperti budaya Jepang, kemudian ada budaya Cina, kemudian budaya India, ataupun Eropa seperti Belanda. Makanya kalau saya lihat batik pesisiran itu cenderung lebih alami ya, banyak bunga-bunga Ya, yang betul. kami dari Eropa, Cina, Cina. seperti itu ya Bang ya. Ya. Nah ini juga ada selain Jakarta, di Tekstil juga mempunyai koleksi batik dari daerah Madura. Oh, yang mana Bang? Oh ini. Batik Madura. Madura. Batik Madura itu ada yang khas kok di daerahnya itu, proses pembuatannya menggunakan wadah gentong. Oh. Nah di wadah gentong tersebut untuk proses pewarnaannya kok, supaya warnanya itu bisa pekat, bisa warna-warna menggunakan alami. Oh. Kayaknya saya tertarik sama yang ini deh Bang. Nah, ini manis sering sekali itu. dijumpai kalau noni-noni Jakarta Nah. memakai ini motifnya namanya buketan bunga. Nah, dulu juga dipakai sama noni-noni Belanda, dipadukan dengan bayancin. Ini juga termasuk motif batik Betawi atau batik Jakarta. Gitu. Nah, ini kok ada koleksi yang dari luar Jawa seperti dari daerah Jambi. Oh ini Bang. Ya, daerah Jambi. Wah cantik ya. Menggunakan teknikan warna alami. Kalau boleh tahu nih Bang, ini batik cap atau batik tulis ya? Nah, di sini ada namanya batik cap. Oh batik cap. Ya, batik cap. Jadi prosesnya lebih cepat, lebih singkat dibandingkan batik tulis karena proses pengerjaannya lebih mudah, lebih gampang. Oh iya. Nah, selain Jambi juga ada koleksi dari daerah Cirebon untuk Sumatera. Biasanya Sumateranya itu dari daerah Bengkulu, namanya di sana batik Besure. Oh ini kok kelihatan ada kayak huruf-huruf Arab gitu ya? Betul sekali, Besure itu diambil dari kata bersurat. Jadi ada ayat-ayat suci Al-Quran yang dituangkan ke dalam kain ini dan digunakan tidak untuk sembarangan, tapi hanya boleh digunakan untuk upacara. Ini kok yang namanya tenun dari Bali. Oh ini kan temen Bang. Betul sekali. Tempatnya daerah Tenganan, daerah Penggerinsingan. Oh. Ini namanya kain apa Bang? Ini namanya tenun ikat ganda. Oh tenun ikat ganda. Tenun ikat ganda itu gimana sih Bang prosesnya? Nah, prosesnya itu sangat rumit sekali kok saya jelaskan. Jadi benang lungsi dan juga benang pakan sama-sama diikat. Ya. Jadi benang lungsi itu yang Yang vertikal. memanjang ya ke Ya, atas ya. kemudian benang pakannya pun juga diikat. Ya. Dua kombinasi tersebut dimasukkan ke dalam alat tenun gedongan untuk ditenun, hasilnya menjadi tenun ikat ganda. Oh, bagus ya Bang ya. Nah Bang, ini selendang ini kira-kira ada fungsinya nggak? Atau cuma dibikin cuma sekedar buat hiasan? Nah, ada fungsinya di sini digunakan untuk upacara adat di sana. Selain di gedung ini, kira-kira ada gedung lagi nggak yang dari koleksi-koleksi tadi? Ada kok, jadi selain gedung utama ada satu lagi yang menyimpan koleksi, yaitu galeri batik. Oh, di mana tuh Bang? Yuk kita langsung saja ke sana.
lebih modern lagi ada namanya menggunakan tembaga. Oh iya. Ada apa lagi nih Bang? Nah, di atas ini ada namanya contoh-contoh tanaman pewarna alam. Oh. Ya, yang sudah dikemas, tinggal direbus. Oh gitu. Ada dari apa aja tuh Bang? Ada kulit kayu secang, Ya. kemudian ada jelawi, dan juga ada tegeran. Ini bisa digunakan untuk pewarna alami batik. Ya. Makanya nih Bang, pewarna alami batik ini cuma bisa buat warnain tekstil atau kain atau bisa buat makanan sama minuman juga? Ada sebagian yang bisa digunakan untuk pewarna makanan, seperti secang. Nah, itu masyarakat Betawi nih kok itu digunakan untuk minuman bir peletok. Oh iya. Ya, selain bisa digunakan untuk warna alami, di masyarakat Betawi kulit kayu secang itu bisa menghasilkan warna merah untuk bir peletok. Nah, berikutnya ada alat dan bahan batik dari tradisional nih kok. Ya, Ini kompor kecil-kecil buat apa Bang? ini untuk memanaskan lilin malam. Nah, di sini ada 3 jenis. Yang pertama adalah anglo. Ya. Yang tengah ini kok bisa digunakan untuk memanaskan lilin malam secara tradisional, bahannya dari arang. Oh, arang, pakai arang. Ya. Terus yang ujung sana? Nah, ujung ini menggunakan kompor minyak tanah kok. Oh. Nah, karena minyak tanah sekarang sudah susah, Ya, susah ya Bang. sekarang sudah modern menggunakan kompor listrik kok. Oh, listrik. Nah, lebih praktis, lebih mudah didapat dan juga lebih gampang dipakainya kok. Bisa dibawa kemana-mana ya Bisa Bang? dibawa kemana-mana juga. Nah, terus Bang, ini yang digantung selendang-selendang ini kira-kira apa sih? Nah, ini adalah tahapan-tahapan proses pembuatan batik kok. Dari proses awal, di sini ada contoh batik kombinasi kok. Oh. Batik kombinasi cat dengan tulis. Gitu. Jadi ada 6 tahapan untuk membuat batik kombinasi batik cat dan tulis kok. Nah, kalau dilihat dari prosesnya, berarti membuat batik itu dari tahap awal sampai selesai itu amat sangat butuh waktu panjang ya Bang? Betul sekali. Makanya batik itu terkenal harganya sangat mahal ya Bang? Betul, karena juga prosesnya lama dan juga butuh kesabaran kok. Betul. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi kok, ada batik yang sudah berumur ratusan tahun kok. Oh, ada juga ya? Oh, apa ini Bang? Ini kok yang dinamakan ruangan khusus, memamerkan batik-batik yang sudah berumur ratusan tahun. Sudah tua-tua batiknya ya, tapi ngerasa masih bagus ya Bang, gimana cara Nah, merawatnya? betul sekali. Bagaimana cara merawat kain batik supaya warna dan juga kainnya tahan lama? Abang punya tip berbagi kok. Jadi, Apa tuh? yang pertama, pada saat mencuci tidak boleh menggunakan deterjen kok. Jadi ada cairan khusus yang namanya buat pelerak, yang sekarang sudah banyak sekali dikemas, dijumpai di toko-toko. Selain mencucinya dan juga proses pengeringannya tidak boleh terkena terik matahari secara langsung kok. Oh gitu ya Bang? Iya, nanti bisa pudar. Pantesan saya punya batik tulis, saya cuci pakai deterjen terus saya jemur di bawah matahari, nggak berapa lama, berapa bulan, warnanya sudah pudar. Iya, karena prosesnya yang kurang tepat. Iya, iya. Kemudian setelah proses pengeringan itu, proses untuk perawatannya juga tidak boleh sembarangan kok. Jadi harus digulung, tidak boleh dilipat. Oh gitu ya Bang, kenapa kalau dilipat Bang? Karena kalau dilipat itu di tempat lipatan tersebut bisa merusak benang, bisa patah kok. Oh gitu.
koleksi dari luar daerah seperti Papua dan juga Sulawesi. Oh, ternyata ada ya batik di sana. Yuk kita lihat. Ini ada batik kok gambarnya kayak binatang reptil. Ini dari mana nih Bang? Nah ini po yang tadi saya bilang dari luar Jawa atau luar daerah, ada dari daerah Papua po. Oh, Papua ya. Papua udah punya batik sekarang ya Bang? Iya, jadi Papua juga sudah memiliki batik yang disponsori oleh PT Freeport Indonesia. Ya. Membuat koleksi batik dengan perada emas nih po. Oh, berarti ini pinggiran-pinggiran yang emas itu namanya perada ya? Betul sekali. Jadi prosesnya adalah setelah selesai dibatik, kemudian dihias, dikuas menggunakan tinta emas. Oh, berarti hampir bisa dibilang semua provinsi di Indonesia sekarang punya batik ya Bang? Iya, setelah batik diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO, setiap daerah sekarang sudah berlomba-lomba untuk menciptakan batik dari khasnya daerah masing-masing. Wah, keren ya Bang. Nah, seperti ini dari daerah Toraja, Oh, iya, ini Toraja. juga sudah memiliki batik. Nah, di sana ada khas rumah. ya? Iya, Rumah jadi adat. dituangkanlah ke dalam kain. Iya, Ada cantik rumah sekali. Toraja. Iya. Lalu apa lagi nih Bang? Nah, selain di galeri batik ini kita juga ada namanya kebun. Di sana terdapat tanaman pewarna alam. Oh, Museum Tekstil punya kebun. Betul. Kita mempunyai kebun yang bisa memperkenalkan kepada masyarakat tanaman yang bisa menghasilkan warna. Sekarang kita mau ke sana. Mari, yuk. Nah, ini kok sekarang sudah di Taman Warna Alam kok. Oh, kenapa dibilang ini taman warna alam Bang? Karena tanamannya yang ada di taman ini bisa menghasilkan warna untuk pewarna batik. Oh, jadi ini semua tanamannya adalah salah satu contoh tanaman yang bisa menghasilkan warna. Betul. Salah satunya di pohon saya lihat ada namanya pohon mangga. Oh iya. Terus yang dimanfaatin apanya Bang? Nah, pohon mangga ini yang dimanfaatkan adalah daunnya. Daunnya bisa menghasilkan warna. Daunnya dengan proses direbus, kemudian akan mengeluarkan zat berwarna hijau. Menarik sekali. Terus Nah, setelah direbus itu diinapkan dalam waktu 1 hari. Kemudian kain yang sudah dibatik barulah dicelupkan ke dalam air larutan pewarna tersebut sebanyak berulang-ulang 20 kali. ternyata menarik ya, sobat Museum Tekstil dan Sobat Wastra. Di Museum Tekstil itu ternyata kita memiliki sebuah taman warna alam yang tanamannya ini ternyata adalah salah satu sampel tanaman yang bisa menghasilkan warna alam. Kalau gitu kita jalan lagi Bang. Ya, sekarang kita akan lanjutkan tanaman apa yang bisa menghasilkan dan saya akan berikan Nah, sekarang sudah di namanya pohon jati. Oh, ini jadi pohon jati. Pohon jati ini saya bisa memberikan contoh langsung nih kok. Oh, Kita petik daunnya. Kita petik yang masih muda. saya boleh coba Bang? Boleh, silakan kita petik ya. Kita coba ya Sobat Wastra. Gimana nih? Lepas. Oh, dikemas. Nah, ini langsung mengeluarkan zat Wah. warna merah. Iya, wah menarik sekali ya. Ternyata dari daun mudanya pohon jati, kalau diremas-remas dia mengeluarkan warna merah. Dan ini bisa untuk dipakai sebagai bahan pewarna kain. Menarik sekali ya teman-teman. Ya. Terus
sekali. Apa lagi Bang? Masih banyak lagi di sini. Berikutnya ada pohon. Ini namanya pohon gelindem atau iksa, atau juga namanya kesumba. Nah, ini kok sekarang kita berada di ruang pelestarian wastra, kok. Ruangan ini memamerkan atau menyimpan berbagai macam alat-alat tenun dari seluruh Indonesia. Bagus sekali ya. Bang, banyak alat tenun. Boleh disebutin nggak ciri-cirinya dan apa aja? Ini kayak di bawah ini apa ya? Nah, jadi ada 3 macam alat tenun yang digunakan untuk membuat kain tenun. Yang pertama adalah alat tenun gedogan. Alatnya masih sederhana, tradisional. Ya. Orangnya masih duduknya lesehan, Ya. seperti yang ada di gambar. Ya. Dan prosesnya pun juga masih lama, masih butuh proses yang sangat panjang. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua ada namanya alat tenun bukan mesin Kalau yang atau seperti apa? ATBN, alat seperti ini kok. Ya, oh ini. Alatnya sudah sedikit lebih modern karena pengrajinnya sudah ada tempat duduknya, kursinya untuk mengoperasikan alat tenunnya ini. Terus satu lagi apa Bang? Nah, yang ketiga adalah alat tenun mesin yang sudah modern, menggunakan tenaga mesin dinamo. Prosesnya lebih cepat, lebih singkat untuk membuat kain tenunnya. Ya. Jadi kalau kita menenun pakai alat tenun mesin itu bisa menghasilkan bermeter-meter kain yang panjang ya Bang ya. Betul, Dalam sehari. cepat, singkat. Ya. Terus Bang, saya menarik tempatnya. Saya tertarik dengan ini. Ini yang di bawah ini ada hasil benang-benang, ada warna-warna berbeda. Ini apa nih Bang? Di sini ada contoh tahapan untuk membuat tenun ikat. Oh. Nah, tahapan-tahapannya ini adalah yang pertama memintal benang menjadi dari kapas. Ya. Setelah dipintal menjadi benang, kemudian benangnya dibentangkan lalu diikat. Nah, Diikatnya untuk membuat motif ya Bang? betul sekali. Jadi membuat motif dengan teknik ikat, kemudian diwarna. Ya, setelah dicelupkan warna, lalu ikatannya dilepas. Oh iya kelihatan tuh. Kelihatan, Yang ya. bagian putih-putih tadi yang bekas ikatan ya? Nah, setelah dibuka ikatannya lalu dimasukkan atau dibentangkan ke dalam alat tenun gedogan tersebut, lalu ditenun ditambahkan dengan benang pakan untuk membuat satu helai kain. Menarik sekali ya, menarik sekali ya. Ya, prosesnya sangat panjang tahapan-tahapan tersebut untuk membuat atau menciptakan satu helai kain. Nah, bagaimana Sobat Wastra dan Sobat Museum Tekstil? Menarik sekali bukan penjelasan dari Bang Edi. Kalau teman-teman Sobat Museum dan Sobat Wastra ingin menggali lebih dalam tentang Museum Tekstil, maka datanglah kemana? Kemana lagi nih Bang? Nah, terakhir kita akan melakukan kegiatan workshop membuat batik. Wah, mantap. Yuk kita langsung saja.
Jadi gambarnya itu di kertas kita jiplak ya Pak? Betul sekali. Bermudah kok. Sekarang kita mau ngapain Bang? Selanjutnya kita akan nanti kok harus menggunakan permen Oh, biar apa tuh? supaya mengamankan dari kena lilin malam ini. Oh, iya. Gitu. Ini sedang proses membatik ya Bang? Iya kok, jadi harus nyiapin aku potongan saja dan juga kainnya juga harus miringkan ke atas. Kalau sudah dikerjakan bagian depan selesai, jangan lupa dibalik dan akan diikuti lagi Oh, jadi bolak balik, nggak supaya kenapa tuh Bang harus belakangnya juga? supaya warnanya bisa masuk dari pori-pori kain belakang. Oh. Jadi kalau batik tulis itu memang dibatik dari depan dan belakangnya ya Bang? Iya, supaya bagus. Saya mau tanya nih Bang, kalau kita mau membatik ya ukuran gede seperti ini, kira-kira berapa lama ya? Nah, untuk ukuran kain ukuran 1 meter kali 2 meter itu biasanya dikerjakan kurang lebih bisa 3 bulan atau 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Wah, lama sekali ya? Betul. Itu kenapa bisa lama tuh Bang? Karena prosesnya sangat panjang, dikerjakan dari depan, kemudian belakang. Kemudian kalau banyak warna itu prosesnya pun juga berkali-kali. Oh, pantes ya Bang, harga batik tulis itu mahal ya, karena prosesnya lama. Iya. Nah, ini sobat museum dan juga sobat wasra, ini adalah salah satu motif dari Jakarta yang dimana di sekarang ini sudah dikembangkan di komunitas seperti daerah Marunda, kemudian Palbatu, Trogong, dan juga lain-lainnya. Artinya ada motif Monas, Hotel Onder, ataupun Kerak Telur.
teman-teman kalau ingin belajar membuat batik, teman-teman sobat museum dan juga sobat wasra bisa datang ke Museum Tekstil, akan dapat kain ukuran sapu tangan dan juga bisa dijadikan souvenir. Iya, betul sobat museum dan sobat wasra, ditunggu kedatangan kalian ya kemari untuk apa? Untuk jalan-jalan di Museum Tekstil dan kita sambil bisa mencoba membuat batik. Nah, kita akan libur di sini. Nanti hasilnya bisa dibawa pulang. Nah, sobat museum dan sobat wasra, bagaimana tadi kita sudah jalan-jalan ya kan dengan dipandu dengan Bang Edi, kita sudah mengunjungi gedung museum kita. Dan juga ada taman pewarna alam, kemudian juga ada ruang pelestarian wastra, dan juga ada galeri batik. Dan satu lagi ada tempat workshop batik kok. Ya. Jadi kok juga sudah mempraktekkan. Ya, cukup menarik bukan sobat wasra dan sobat museum dan sobat wasra, demikianlah tur virtual museum kali ini. Kami harap sobat museum dan sobat wasra bisa datang kemari ya. Betul sekali Po. Jadi bagi teman-teman yang ingin datang ke Museum Tekstil, jangan lupa mengikuti protokol yang sudah dianjurkan sama pemerintah, yaitu menggunakan masker dan juga social distancing untuk menghilangkan pandemi COVID-19 yang ada di kota Jakarta. Sebelum kita tutup, ada pantun nih Po. Ya. Jalan-jalan ke kota tua, pulangnya mampir ke Jatinegara. Selamat ulang tahun Kota Jakarta, kotanya aman, warganya gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Museum di hati.